Kemudian informasi yang kedua adalah undangan kajian rutin setiap Ahad, insya Allah Ahad besok, ba'da sholat subuh, tanggal 10 September, bertepatan dengan tanggal 24 Syafar. Kajian rutin kita insya Allah akan diisi oleh Ustadz Kiai Haji Dr. Yusuf Baihaqi LCMA, yaitu kajian tentang tafsir Quran. Untuk itu mari Bapak saudara semua ajak keluarganya untuk dapat hadir dalam kajian rutin setiap Ahad ba'da sholat subuh di Masjid Nurul Iman. Adapun kelompok pemberi sumbangan konsumsi, insya Allah akan hadir dari keluarga Bapak Abdul Ghani, Bapak Hendra, Ibu Sofia, Bapak Suyono, Bapak Muhammad Susanto, Bapak Asnan, Bapak Oji, Bapak Mukri, Bapak Hariri, Bapak Diska, kemudian Bapak Andinata, dan terakhir keluarga Bapak Min. Mudah-mudahan seluruh nama keluarga-keluarga yang kita sebut dan seluruh keluarga besar Jamaah Masjid Nurul Iman senantiasa diberikan kelancaran rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan, kesehatan, dan semua hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Kemudian kami juga sampaikan terkait masalah parkir masjid, khususnya di hari Jumat, mungkin Bapak-bapak yang hadir terlebih dahulu, apalagi yang bawa kendaraan, mobil, silahkan untuk mengisinya yang paling ujung dulu Bapak, sehingga nanti pada saat ada saudara-saudara kita yang hadirnya belakangan, kalau udah diisi di depan nanti ketutup, jadi udah nggak bisa lagi masuk yang di belakang. Kemudian kami juga sampaikan atas nama pengurus masjid bahwa pelataran masjid itu adalah digunakan untuk parkir kendaraan jamaah sholat, ya, jadi bukan untuk digunakan untuk parkir mobil gitu ya. Parkir mobil boleh, tetapi adalah dipakai untuk parkir mobil jamaah sholat, sehingga bagi jamaah yang akan sholat di Masjid Nurul Iman, alhamdulillah sudah disediakan tempat parkir yang luas sehingga bisa digunakan. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada jamaah yang telah memberikan bantuan token listrik untuk masjid kita. Kami selalu mengharapkan bantuan dari jamaah bagi yang ingin menyumbangkan token listrik. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua. Terutama kita masih diberi nikmat sehat lahir batin, diberi nikmat iman dan Islam, hingga kita bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menjalankan kewajiban menunaikan salat Jumat yang insya Allah kita akan laksanakan dengan berjamaah.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salawat serta salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa syariat dinul haq, agama yang hak, agama yang benar, yakni agama Islam, yang mana agama Islam ini agama yang mengajarkan semua syariat-syariat, semua akal yang sehat membenarkannya, dan begitu juga ketika mengajarkan syariat larangan-larangannya, semua manusia hamba Allah pasti membenarkannya kalau memang manusia punya akal yang sehat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khatib tentunya setiap Jumat mengingatkan pada diri sendiri khatib, marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa sebenar-benarnya. Dalam arti kita senantiasa ada usaha untuk memenuhi perintah-perintah Allah semua jalankan, dan tentunya kita siap untuk menghindari, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Manusia semua dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak kujadikan manusia dan jin melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus menjadi khalifah setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam kitab Nasaihul Ibad bahwa ada 3 golongan manusia, 3 golongan hamba-hamba Allah, yang mana 3 hamba Allah ini beribadah kepada Allah karena takut azab Allah Subhanahu wa taala. Dan ada hamba Allah beribadah kepada Allah karena mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada hamba Allah beribadah karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjelaskan tanda-tanda dengan 3 ciri-ciri setiap golongan. Golongan yang pertama beribadah kepada Allah karena takut azab Allah Subhanahu wa taala, ditandai dengan merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menganggap kebaikan sedikit sedangkan amal kebaikannya dianggap yaitu sedikit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa hamba Allah Subhanahu wa taala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena takut kepada Allah, merendahkan diri di hadapan Allah, menganggap kebaikan-kebaikannya sedikit sedangkan amal yang jelek dia anggap yaitu keburukan-keburukannya sangat banyak. Apa artinya? Dia semangat beribadah kepada Allah, rasa takutnya kepada Allah dengan siksaan-siksaan, hingga beribadah kepada Allah, merendahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua, manusia hamba Allah beribadah karena mengharap
rahmat Allah ditandai dengan 3 ciri. Yang pertama, menjadi teladan bagi orang lain dalam segala kondisi. Segala kondisi dalam beribadahnya, dia senantiasa untuk menjalankan, mencontohkan kepada orang lain. Yang kedua, menjadi paling amalan dengan harta dunia karena juhud terhadap dunia. Yang ketiga, selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia beribadah mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang golongan ketiga, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena cinta kepada Allah, ditandai yang pertama akan memberikan apa yang dicintai dan tidak menghiraukan apa yang jika telah mendapatkan ridha Allah. Yang dicari ridha Allah, memberikan sesuatu yang ia cintai, tidak peduli. Dia yang diharapkan adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang kedua, akan mengerjakan amal soleh sekalipun kemauannya menolak dan tidak memberi ruang untuk mengikuti hawa nafsunya. Yang penting Allah ridho. Ketika menjalankan ibadah, malas, dia tetap berusaha menghindari kemalasannya demi cinta Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, selalu menepati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentunya golongan yang ketiga ini dengan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu fayaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakan hai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan menghapus semua dosa-dosa kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentunya tingkatan yang ketiga ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Beribadah kepada Allah bukan mengharapkan rahmatnya, bukan karena takut azabnya, tapi karena cinta kepada Allah. Tidak peduli dia beribadah kepada Allah, apakah mendapat balasan pahala atau tidak. Yang penting menghadap kepada Allah, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya Allah karena cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, beribadah karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berjanji akan mencintai dan Allah berjanji akan menghapus semua dosa-dosa. Tentunya kita sebagai hamba Allah bertahap untuk menjalankan ibadah kepada Allah. Bisa jadi kita karena takut melakukan ibadah karena takut, itu pun masih dibenarkan. Karena azab Allah sangat dahsyat. Dan begitu juga beribadah mengharap rahmat Allah dibenarkan. Karena tidak ada satupun yang memberi rahmat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai masuk surga, tidak ada satupun yang bisa masuk surga karena amal. Semua amal itu tidak sebanding dengan surganya Allah. Oleh sebab itu masuk surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun bagi orang menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu diri, dia menjalankan dengan rasa cinta, tidak mengenal lelah, menjalankan ibadah kepada Allah, tidak ada satupun dalam hatinya dia meraih pikiran untuk mendapatkan pahala. Cuman satu yang ada pada diri, yaitu mendapat ridha Allah. Kalau Allah sudah ridha, apa yang dimiliki Allah semua akan diberikan. Oleh sebab itu, mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala bertahap untuk belajar ibadah kepada Allah
mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa makin tua kita ibadah makin bagus, sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada Ibnu Mas'ud. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Memohon kepada Allah diberi kemudahan, senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa cinta. Yang kedua, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mudah. Oleh sebab itu memohon senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap waktu. Minta kepada Allah diberi kemudahan menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Karena orang yang bersyukur akan berlipat ganda pahala. Namun sebaliknya orang yang tidak bersyukur akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dalam kandungan doa setiap waktu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadat. Tambah usia tua beribadah makin bagus, keikhlasannya, tata caranya, semuanya itu mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala karena dasar cinta kepada Allah. Barakallahu li wa lakum min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum. Innallaha ghafurur rahim fastaghfiruh innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'ama alaina ni'matal iman wal islam wal hidayah wal inayah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallim wa radiyallahu anhum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya qadiyal hajat min hawaijid dunya wal akhirah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ya laka ridha illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al khaira umurina akhirah wa khaira a'malina khawatimah wa khaira ayyamina yawma nalqaka fi. Ya Allah ya Rahman, innaka antas sami'ud du'a, innaka antas sami'ul alim. Ya arhamar rahimin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.